Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV10, apa kabar dengan hari ini? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan saya Max Nata dan pastinya di acara Kongko bareng komunitas, di mana kita bakal ngobrolin seputar tentang komunitas-komunitas yang ada di Solo Raya. Kita bakal ngobrol santai dan kulik-kulik. Dan kira-kira siapa hari ini yang sudah hadir? Dan ini ada dari teman-teman komunitas dakwah digital community. Ada Mas Henry dan juga Mas Maman. Pripun kabarnya hari ini? Baik Mas Max. Sehat ya? Sehat. Keluarga yang di rumah juga sehat? Sehat semua. Alhamdulillah. Puasa lancar? Puasa alhamdulillah. Lancar insya Allah. Lancar insya Allah ya. Insya Allah lancar. Ini kita bakal ngobrol santai saja. Bakal kita kulik juga seputar tentang digital community dalam versi dakwah ini akan seperti apa gitu. Nah, ini Mas Henry selaku foundernya dan Mas Maman selaku kita nyebutnya apa? Networking ya. Atau humas mungkin gampangannya ya. Humas saja. Kita kilas balik dulu kali. Seputar tentang dakwah digital community. Awal mulanya muncul perkumpulan teman-teman yang mengatasnamakan diri dakwah digital community ini bagaimana, Mas Henry? Ya, terima kasih Mas Mac ya. Jadi dulu awal mula memang kita berawal dari kumpulan komunitas dakwah yang sifatnya offline. Ketika itu kita sering ngobrol ya di sebuah kafe, terus ketemulah teman-teman yang memiliki satu keinginan yang sama, satu mimpi yang sama, bagaimana memperbaiki kondisi pemuda saat ini kan gitu. Lah ketika itu kita melihat ada satu perubahan perilaku ya di remaja. Kita berdiri ketika itu 2021 pasca Covid. Kita melihat kok sekarang sudah mulai muncul nih ada satu fenomena di mana para pemuda lebih suka mengakses hal-hal informasi melalui digital. Makanya ya udahlah, bagaimana yang kita terbiasa untuk berbagi tentang kebaikan ini, kita buat satu komunitas yang bisa memberikan share kebaikan kepada para remaja atau para pemuda untuk bagaimana senang juga di berbagi kebaikan. Maka muncullah namanya dakwah digital community ini di tahun 2021 Mas Mek. 2021 artinya masih dalam situasi Covid juga ya? Ketika itu masih Covid, betul Mas. Melihat perubahan perilaku yang ada di remaja yang mungkin tadinya tidak segala sesuatu harus go online, tapi karena dari segala lini waktu itu ya, terutama pendidikan yang tadinya sekolah offline, karena harus online, semua tugas by online juga akhirnya terbiasa mengakses segala sesuatu by digital ya. Artinya teman-teman dakwah digital community ini juga tanggap terhadap situasi, ingin memberikan dampak yang positif kepada pemuda gitu ya, sahabat TV10 tentunya. Karena pastinya di luar sana kan banyak banget ya, kalau anak-anak sekarang itu nggak kita awasi, yang diakses itu yang enggak gitu. Itu yang mau dibatasin atau yang mau kita giring ke hal-hal yang baik, yang positif. Gimana kalau Mas? Ya, selain tadi Pak Henry sudah menjelaskan kilas balik dari DDC kalau kita sebut ya biar lebih mudah. Ini bagian dari kita untuk counter arus informasi yang begitu cepat ini ya. Jadinya tadi Mas Max bilang kalau dibiarkan akan terjadi yang enggak lah, ini bagian upaya kita untuk membentengi gitu ya, membentengi atau mengcounter atau memberi penyeimbang lah untuk informasi yang lebih baik gitu ya. Jadinya kita memang tujuan awalnya bagaimana menciptakan teman-teman remaja ini sadar bahwa teknologi itu juga bisa dibuat sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Sesuatu yang positif gitu ya. Yang positif untuk masyarakat yang luas gitu ya. Ini kalau bicara soal landasan atau kilas balik latar belakang bagus banget ya. Tapi kalau ngomongin soal tujuannya awalnya, teman-teman ngumpul ini apa memang tujuannya, Mas Henry? Iya, tujuannya memang yang pertama kita ingin meningkatkan kemampuan skill digital khususnya para pemuda muslim. Bagaimana mereka
memiliki kemampuan untuk mendesain dengan baik poster dakwah, mengedit video dakwah dengan baik. Lah itu tujuan yang kita harapkan dari perkumpulan ini, memberikan satu kapasitas buat mereka. Yang kedua tentunya kita ingin bagaimana menginspirasi para pemuda ini untuk juga berani untuk meng-share apa-apa yang menjadi produk digital mereka. Jadi mereka tidak hanya menjadi konsumen daripada produk-produk digital, tapi bagaimana menjadi produsen. Apapun yang mereka karyakan, insya Allah ketika mereka share ke sosial media, ke publik, mesti akan ada dampak meskipun hanya kecil. Makanya kan selama positif tentunya, selama positif tentunya begitu. Karena kita juga ingin tadi yang dikatakan Mas Maman, kita meng-counter ruang-ruang hitam itu, kita berikan ruang-ruang putih ini kan gitu. Jangan sampai hitam pekat nanti di sosmed tidak ada keputihan sama sekali, kan kita juga akan juga terenyuh. Jadi ingin melihat fenomena ini kan generasi mendatang itu seperti apa kan gitu. Itu saja yang memang tujuan kita Mas ya. Jadi tujuannya memang untuk anak muda tadi ya. Kalau hari ini misalkan semakin marak ya tentunya, kalau di 2020 pandemi berjalannya sampai 2021 sampai sekarang, ini juga penggunaan sosial media atau digital anak-anak semakin kenceng ya. Semakin kenceng. Anak-anak kecil ketika kita pegangin HP saja ini lebih tenang daripada sama mamanya. Lebih tenang daripada waktu sama mamanya. Apalagi mamanya juga sibuk HP-an sendiri. Kalau nggak dikasih dengan tontonan-tontonan yang positif, ini juga membahayakan generasi kita tentunya. Apalagi kalau kita lihat sekarang nih, anak muda atau pemuda masjid ya, ini kita lihat banyak pergeseran, banyak anak muda yang sudah tidak mau pergi ke masjid karena kesibukan dan lain sebagainya. Ini apakah menjadi salah satu concern juga dari teman-teman komunitas? Iya, kita melihatnya itu sebuah fenomena ya, jadinya fenomena baru karena arus informasi digital yang semakin kuat tadi. Jadi memang kita harus bahasa yang awal tadi meng-counter dengan menciptakan banyak kreator-kreator yang positif gitu ya. Masalahnya memang anak-anak muda sekarang ya memang dia aktif di depan HP, tapi aktifnya apa itu kan yang perlu jadi pertanyaan. Rata-rata mereka sukanya ya scrolling aja, scrolling IG, scrolling TikTok dan sebagainya tanpa punya karya. Jadi kita punya agenda-agenda rutin yang kita agendakan. Ada agenda Ramadan yang alhamdulillah sudah kelima kalinya, namanya SBDD, Sinau Bareng Dakwah Digital. Alhamdulillah ini sudah roadshow di beberapa, pertama di Masjid Agung, terus Masjid Agung lagi, terus yang ketiga di Masjid Universitas Syahid. Ya, terus di ini keempat di Nur Mirah, terus yang ini insya Allah juga di Nur Mirah. Ini sudah berlangsung atau belum untuk Ramadan kali ini? Yang Ramadan kali ini insya Allah nanti tanggal 10 sampai tanggal 14. Mau jadi 5 hari, semingguan ya? 5 hari. Jadi basic apa itu konten kreator akan kita share di situ, tentunya dengan sesederhana mungkin. Jadi kita nggak usah berpikir, kita beranggapan bahwa ilmu editing itu susah, ilmu ngambil gambar itu susah, foto susah dan sebagainya. Nah di situ nanti kita akan bahas sesimpel mungkin sehingga anak-anak itu punya karya yang bisa di-upload dan punya manfaat yang gede gitu ya di masyarakat gitu. Ini kalau ada yang tertarik pengen gabung, ini siapa saja yang boleh bergabung Mas Hendri? Kalangan muda saja, misalkan maksimal umur 25 atau misalkan yang sudah bekerja atau mungkin ada takmir masjid yang sudah agak tua atau sudah sepuh nih, bisa nggak kalau pengen gabung? Syukur-syukur kan kalau misalkan masjid yang ada di Solo ini khususnya ya, atau dimanapun gitu bisa punya akun sosmed yang tadinya dakwahnya hanya offline yang ngikutin hanya satu RT, tapi kalau dengan live punya sosial media kan siapa tahu yang nonton juga lebih banyak, manfaatnya lebih banyak. Ya, untuk sebenarnya memang segmen ya dulu kita karena kita concernnya dulu di pemuda dan mahasiswa ya, memang itu yang memang menjadi target kita. Tapi, target utama ya? Target utama itu priority kita pada waktu itu karena kita melihat itu sumber daya yang luar biasa anak-anak muda itu. Betul. Untuk bagaimana menjadi agen-agen kebaikan tadi.
Cuman memang akhirnya ketika kita menyelenggarakan acara-acara yang tadi sudah dikatakan Mas SB 1, 2, 3 itu ya varian, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak sudah sepuh, ada anak muda yang SMP, ada akhirnya semuanya ikut. Ya sudahlah, kita akomodir saja. Yang penting mereka memiliki semangat yang sama untuk bagaimana mau belajar terus dan bisa berbagi kebaikan, kan salah satu memang tujuan kita itu sih Mas. Berarti ini boleh siapapun? Boleh siapapun. Ada syarat khusus gitu? Kalau syarat khususnya karena ini kan free ya, free dan 5 hari. Biasanya memang agak menurun gitu ya. Hari pertama mungkin pesertanya sekian. Baik. Makanya untuk tahun ini kita nanti rencananya ada kayak MOU gitu ya, komitmen harus ikut 5 hari penuh gitu ya. Kalau untuk usia terus latar belakang monggo bebas gitu ya, terserah. Dan kita terbuka untuk umum. Ya cuma ada kapasitas maksimalnya sih. Ini menarik ya sahabat TV 10 kalau kita ngobrolin seputar tentang komunitas dakwah, tetapi juga concern pada pembinaan ya, atau memberikan pelatihan kepada siapa saja yang mau berbagi kebaikan. Nanti kita kulik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kongko bareng komunitas. Ya, sahabat TV 10 masih bersama saya Max Nata di Kongko bareng komunitas, dan edisi kali ini kita masih melanjutkan ngobrol santai kita dengan dakwah digital community. Balik ke SBDD ya, Sinau bareng dakwah digital gitu ya. Ini rencananya di bulan Ramadan ini ada 5 hari, dan teman-teman yang mau ikut harus komitmen untuk mengikuti 5 hari tersebut. Kalau boleh tahu waktunya ini di pagi, siang, sore, atau menjelang buka gitu? Di siang, rencananya jadwalnya di jam 13.30 sampai nanti buka bersama di di Masjid Nur Hidayat itu. Jadinya ada 5 hari yang waktunya insya Allah sama gitu ya, jam 13 sampai jam 17.30 kalau di randonya, sampai buka bersama lah. Cuma tahun ini memang agak berbeda. Kita memang tidak hanya memberikan materi-materi dasar seperti editing, pengambilan video dan gambar. Untuk tahun ini nanti ada disisipkan materi public speaking. Jadinya ketika teman-teman itu sudah punya basic untuk jadi kreator, jadinya teman-teman juga akan dibekali bagaimana tampil di depan umum gitu. Betul. Terus akan dibekali juga yang materi terakhirnya adalah TikTok gitu ya. Dan ini yang paling viral untuk akhir-akhir ini, TikTok itu trafficnya paling tinggi. Dan teman-teman juga setelah punya basic kreator, punya jiwa kepercayaan diri yang tinggi, dan punya wadah yang tepat untuk menyalurkan karya-karyanya. Tujuannya SBBD tahun ini seperti itu gitu Mas Max. Wah, ini luar biasa lengkap paketnya, dan ini sekali lagi gratis. Gratis ya. Ini masih dibuka atau sudah penuh? Masih dibuka ya, masih dibuka. Terakhir info 30-an ya, 30-an. Kita tadinya maksimal 50. Targetnya 50. Ini semoga memberikan manfaat yang luas bagi teman-teman di Solo. Ini tidak terbatas KTP Solo gitu, enggak ya? Enggak. Jadi kalau misalkan Colomadu kan mepet Solo ini. Boleh. Bahkan kemarin ada yang mau nginep di sini, berarti dia luar kota gitu. Boleh. Wah, ini hal yang menarik dan bermanfaat daripada kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah ini nggak ada kegiatan yang jelas gitu. Mungkin sekolah ada yang libur atau apa, ini boleh untuk kegiatan positif sambil menunggu buka puasa di masjid, daripada ngabuburit kelayapan di jalan nggak jelas, banyak maksiatnya gitu ya. Betul, Mas. Ini adalah kegiatan yang luar biasa positif. Ini adalah kegiatan SBDD. Tapi di luar SBDD, ini kegiatan apa lagi yang ada di komunitas ini? Di luar bulan Ramadan apa? Ya, alhamdulillah setelah SBDD biasanya memang kita juga
satu nanti juga ada pelatihan setiap bulan di masjid-masjid Mas. Baik. Ya poster desain juga. Ya nanti mana masjid yang memang ingin menyelenggarakan pelatihan itu ya untuk pelatihan poster desain itu maka kita putar di masjid berganti-ganti di Solo. Akan hadir Iya. dan itu free juga untuk Gratis. masjid-masjid. Iya. Pesertanya gratis. Tugasnya Pesertanya gratis, ya. masjid hanya menghadirkan pesertanya. Menghadirkan peserta dan nyiapkan snack saja. Iya. Ya udah itu saja. Nanti untuk pemateri biasanya kita yang boyong. Baik. Udah itu untuk peserta free juga. Emang ini kita pengen bagaimana juga melihat situasi masjid-masjid yang ada di Solo juga silaturahim. Ingin kontribusi yang Iya, positif betul gitu sekali. ya. Harapannya masjidnya hidup, masjid yang dulunya sepi hidup, nah gitu Mas ya. Iya. Ya. Karena remajanya datang terus akhirnya wah masjidku sepi ya wis tak ewangi nih saya Iya. ramekan lah. Bikin kontennya Ya, gitu. karena kalau pemuda itu diberi ruang untuk berkontribusi, saya yakin mereka masih akan semangat masjid. Kan itu saja sebenarnya. Betul. Ketika diberikan ruang-ruang untuk mereka berkontribusi, merasa memberi dampak dan manfaat, saya yakin para pemuda itu sebenarnya punya energi yang lebih untuk bisa berkarya di masjid-masjid yang memang kita harapkan memang hidup, yang mungkin redup jadi hidup. Ini sisi lain kalau misalkan kita lihat gaya parenting orang lama ketika anak tidak taat, ini kan dimarahin. Ini bukan dimarahin ya, tapi diajak dan diajarin gitu. Persuade, ya. Karena anak-anak sekarang kalau dimarahin malah kabur, gitu kan. Jadi nggak bisa anak-anak sekarang itu dibentak, apalagi dimarahin, nggak ke masjid dimarahin. Kalau ke masjidnya diajak untuk belajar digital kan, ini sesuatu hal yang menarik juga buat mereka. Yang hari ini mungkin ya itu tadi bisanya mengkonsumsi banyak konten, mungkin besok setelah ikut SBDD bisa menghidupkan di masjidnya. Ya. Dan satu lagi Mas, memang kita kan punya akun sosmed namanya di IG dakwah digital ya, terus di TikTok di Dkom. Nah, jadi setelah mereka mengikuti pelatihan atau yang ada di Taslengan, boleh karya mereka diposting dikolaborasikan gitu ya. dikolaborasikan. Kalau tidak ya sudah, mereka bisa membuat akun sosmed pribadi untuk kepentingan mereka dan masjidnya, dan itu tidak masalah buat kita gitu Mas. Wah, ini keren. Ya. Itu kegiatan yang luar biasa. Ya, amin. Kalau teman-teman tadi alumnus SBDD itu tadi sudah punya karya dan lain sebagainya, apakah kemudian menjadi anggotanya komunitas atau bagaimana? Teman-teman komunitas ini bagaimana? Pengurusnya ini? Ya, biasanya kita buka relawan Mas. Oh baik. Ya, kita share. Barang siapa yang ingin jadi relawan di dakwah digital silahkan daftar gitu. Ya ada 1-2, meskipun ya kendalanya konsistensi ya sudah nggak apa-apa. Yang penting mereka tetap berkarya di masing-masing tempat mereka gitu Mas. Yang awalnya mungkin semangat tapi lambat laun menghilang. Ya, ini biasa itu PR berarti. bareng-bareng ini. Bagaimana menguatkan tetap konsisten, makanya ya harapannya dengan tadi ada pelatihan setiap bulan kan ada itu yang sudah ikut, besok ikut lagi gitu. Mereka senang ngumpul itu. Tidak masalah buat kita. Terus Kumpul sama orang-orang soleh. iya, insya Allah gitu. Soleh dan kreatif. Soleh dan kreatif. Itu yang penting sekarang. Iya, ini. sekarang harus tambahnya gitu Mas. Iya, kalau kita kalah sama mereka yang kreatif tapi nggak soleh atau yang non muslim, nah itu dia. PR-nya betul Bang. Kita jadi muslim itu berarti harus yang kuat, yang kreatif, Yes. yang apa ya, inovatif gitu. Punya Jangan jadi kapasitas. konsumen saja. Ya, gitu. itu Mas, itu yang kita harapkan. Itu salah satu tujuan yang pengen disampaikan ke masyarakat secara umum ya. Oke. Karena di luar sana kan perkembangan teknologi, perkembangan informasi kan tidak bisa dibendung tuh. Iya. Jadinya memang kita harus Membersamai lah istilahnya. Membersamai para remaja dan pemuda. Ini tadi sempat ngobrol seputar tentang tagline yang menurut saya bagus dan menginspirasi gitu ya. Setitik cahaya mencerahkan semesta. Ini boleh disampaikan? Iya, emang ini ya tadi setitik cahaya artinya bisa jadi apa yang kita lakukan saat ini di dakwah digital itu kecil ya, sedikit atau bisa jadi ya mengkono-kono saja. Cuman bisa jadi ini satu hal yang bisa memberikan satu pintu untuk banyak orang jadi berubah, mencerahkan semesta kan gitu Mas. Iya. Jadi juga kita ingin melakukan hal kecil tapi berpikir besar juga. Lah itu filosofinya kenapa kok kita mengambil tagline setitik cahaya mencerahkan semesta. Jadi menyemangati kita Mas, menyemangati kita sebenarnya. Wah,
koyone mengini-ngini tok nge-share video di TikTok, di Instagram, mungkin bagi kita lah ya gini-gini aja. Cuman biasanya dia yang melihat akhirnya dia berubah. Kan kita juga ada cerita yang hanya melihat poster dakwah itu dia akhirnya berubah. Dapat hidayah mungkin. Dapat hidayah dari situ. Contoh ada satu poster dakwah yang setengah obat itu adalah ketenangan itu adalah setengah obat. Nah itu kan orang jadi ketika lihat poster itu langsung jadi tenang nih, maunya. Apalagi pas banyak masalah. Banyak masalah. Lah begitu itu. Datang sliwer di posternya menjadi pengingat gitu ya buat orang yang melihat. Nah begitu itu yang kita nggak ngerti, moga-moga nanti Allah catat itu sebagai amal soleh kita bersama ini di komunitas. Artinya itu juga buat pengingat kita semuanya, ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan yang besar, kita nggak melulu harus melakukan hal yang besar gitu. Dengan hal-hal kecil yang kita lakukan untuk sesama muslim atau sesama makhluk, itu pun juga kalau kita ikhlas menjalankannya, bisa jadi itu jalan orang berubah gitu ya. Berdampak bagi orang lain. Ini adalah sesuatu yang dibilang tadi, tagline yang menurut saya menginspirasi, setitik cahaya mencerahkan semesta. Ini apa nih pesan sama teman-teman sahabat TV10, mungkin khususnya anak-anak muda di luar sana untuk tetap giat di masjid dan menjadi pribadi yang kreatif, Mas Maman mungkin? Berawal dari tagline itu kan memang mungkin manifestasi dari kewajiban kita sebagai umat muslim juga gitu ya. Entah itu yang muda, tua, dan yang lainnya gitu ya. Kita punya kewajiban balighu anni walau ayah. Ya lakukan sekecil mungkin, walaupun satu ayat, mungkin satu hadis atau lakukan dengan ikhlas, insya Allah manfaatnya bisa dinikmati banyak orang, luar biasa, dan menginspirasi banyak orang itu. Amin. Kalau dari Mas Hendri selaku founder. Ya, terima kasih. Kalau dari saya, yuk semuanya teman-teman pemuda muslim jangan hanya jadi konsumen daripada produk-produk digital, tapi jadikan kita menjadi produsen dari produk-produk digital. Just confident, percaya diri saja, buat karya dan share seluas-luasnya. Begitu Mas dari saya, Mas Max. Wah, luar biasa. Semoga kegiatan yang sudah direncanakan untuk bulan Ramadan ini, SBDD Batch 5 ya? Iya, Batch 5. Ini bisa terpenuhi, amin. Kemudian bisa berjalan dengan lancar, dan nanti alumnusnya bisa menjadi kreator-kreator kebaikan yang akan memberikan manfaat yang luas di semesta alam ini. Amin Mas Max. Terima kasih sudah mampir di Studio TV10. Semoga lain waktu kita bisa banyak kolaborasi, banyak silaturahmi, dan bisa memberikan kebaikan. Sekali lagi terima kasih. Dan demikian ya sahabat TV10, ngobrol santai kita bersama Dakwah Digital Community. Teman-teman kalau mau mengakses kegiatan Dakwah Digital Community bisa di Instagramnya Dakwah Digital.com atau di TikToknya DD.com. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.